Para sahabat yang terkasih, salam berkah di hari Minggu ini. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Sekarang udah minggu keempat, masa Advent. Atau disebut juga Minggu Damai. Semoga damai Tuhan itu tinggal di dalam hati kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Khususnya bersama Sabda Hidup hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Para sahabat yang terkasih, Natal itu tinggal hitung jari saja. Beberapa hari lagi kita merayakan sukacita damai Natal. Tetapi sebelumnya saya ingin tanya kepada para sahabat, siapakah manusia Advent itu? Jawabannya wah pasti sudah pada tahu. Tapi kemungkinan besar kita tidak tahu. Dari Injil tadi sebetulnya kita sudah tahu siapakah manusia Advent, yaitu Bunda kita Maria. Loh, kenapa disebut dengan manusia Advent? Manusia Advent adalah manusia yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tentu dalam Injil itu ada Yohanes Pembaptis. Tetapi kisah hari ini itu menjadi sebuah kisah yang sangat hidup. Artinya manusia Advent yang hidup itu nampak dalam diri Maria. Bagaimana kabar malaikat itu datang kepadanya, dia kaget sekali sebetulnya, karena memang dia tidak siap sama sekali. Tetapi para sahabatku yang terkasih, indahnya di situ bukan tanpa pergumulan. Dia juga kaget, mana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami. Tetapi malaikat dengan jelas, Roh Kudus, dan kemudian dengan penjelasan yang pada akhirnya fiat itulah yang menjadi muncul. "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Maria adalah manusia yang terbuka. Jelas sekali di situ. Dia tidak putus kerjasama yang Tuhan sudah tunjukkan dalam diri malaikat. Dia mengikuti kehendak Tuhan. Dan inilah yang menjadi Advent hidup. Advent hidup bukan berarti seperti yang saya katakan Maria tidak punya pergumulan. Wah, pasti punya pergumulan.
Tetapi kekuatannya di sana, dia mengikuti kehendak Allah. Dia menjadi pribadi yang siap untuk mengandung dan melahirkan Kristus Putra Tuhan. Karena itu para sahabatku yang terkasih, kita sudah melewati minggu yang pertama itu adalah harapan. Minggu yang kedua adalah iman atau kesetiaan. Dan minggu yang ketiga adalah sukacita. Dan pada akhirnya minggu ini adalah minggu damai. Keempat minggu ini, dengan segala yang sudah kita terima, kalau tanpa kerendahan hati, saya mau katakan sia-sialah persiapan kita. Maria begitu rendah hati, artinya dia tahu bahwa ini kehendak Tuhan. Dan dia bekerja sama dengan Tuhan. Sehingga di hadapan Tuhan, memang yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Inilah yang menjadi kenyataan dalam beriman. Bagi saya dan para sahabat saat ini, saya mau katakan satu hal. Kisah kami di Hong Kong dengan situasi COVID-19 ini, ya gereja pada tutup, kami tidak bertemu, semuanya serba virtual sekarang. Lewat Zoom, lewat live streaming Facebook. Dan saya sendiri dan umat juga kadang-kadang tidak tahu apa itu komputer dengan internet segala tetek bengek di dalamnya. Tetapi ketika kami ya berkomunikasi, ayo kita buat seminar, ayo kita buat webinar, ayo kita buat workshop, ayo kita buat doa rosario. Nah, gimana caranya? Wah, masing-masing orang punya kemampuan yang lebih, yang kurang. Tetapi yang saya lihat, kerjasama di dalamnya itu tidak pernah putus. Lalu saya renungkan, inilah Advent yang sesungguhnya. Ketika kita buka hati, kerjasama. Bukan tanpa pergumulan. Oh, siapa yang tahu baik tentang internet dengan segalanya itu? Tidak semua orang. Tetapi yang lebih itu bekerja sama dengan yang kurang. Yang kurang juga terbuka untuk belajar. Sehingga kemudian Advent itu menjadi hidup. Natal itu bagi kami di tanah rantau, itu persiapan dan juga penantian di mana kami saling bekerja sama. Dan inilah sebetulnya Advent di mana seperti Bunda Maria, dia menerima dan bekerja sama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya dalam situasi saat ini, kalau kita buka hati terhadap sesama, buka hati terhadap Tuhan juga, maka yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Banyak sekali pengalaman para sahabatku yang terkasih. Karena itu di akhir khususnya, bagaimana persiapan kita masuk hari-hari penuh sukacita perayaan Natal. Tetaplah bekerja sama, rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama, dan biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Teruslah melangkah para sahabatku yang terkasih. Sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria merestui. Amin.